Hello Technolovers, baru-baru ini kembali viral salah satu tokoh yang pernah mendampingi Jokowi saat jadi wali kota. Siapakah dia? Ya, dia adalah ex-Hadi Rudiatmo. Sosoknya menjadi perbincangan publik lantaran kabarnya nih, FX Hadi Rudiatmo kembali menekuni pekerjaannya sebagai tukang las setelah tidak lagi menjadi wali kota Solo. Lantas, seperti apa nasib Rudi? Coba kita simak ulasannya berikut ini. Rudi, sapaan akrabnya, kembali mengelas sehari setelah dirinya purna tugas sebagai orang nomor 1 di kota Bengawan, di mana bengkel las ini berlokasi tidak jauh dari kediamannya, tepatnya di RT 03, RW 010, Kecamatan Pucang Sawit, Solo, Jawa Tengah. Rudi tidak canggung ataupun malu dengan pekerjaan sebagai tukang las meski sudah 25 tahun dia tinggalkan karena harus melayani masyarakat. Menurut dia, pekerjaan sebagai tukang las dengan menjadi wali kota sama-sama melayani masyarakat. Dirinya ingin hidupnya bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi masyarakat luas meski sudah tidak lagi menjabat wali kota. Suami Elizabeth, Endang Prasetyaningsih ini ingin menyalurkan keterampilan yang digelutinya sejak tahun 1987 dengan membuka pendidikan las bagi lulusan Sekolah Tinggi Teknik atau STM. Menurutnya, jasa las selalu dibutuhkan dan tidak akan pernah mati meskipun ada perkembangan dalam teknologi digital. Rudi mengaku tidak khawatir meski sudah bukan wali kota lagi dan sudah kembali ke masyarakat karena sudah terbiasa melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Nah, dari situ kemudian banyak netizen nih yang bertanya-tanya sebenarnya siapa sih sosok mantan wali kota ini, bagaimana kehidupan pribadinya dan juga perjalanan karirnya. Profil Francis Xavier Hadi Rudiatmo atau dikenal dengan FX Hadi Rudiatmo atau Rudi lahir pada tanggal 13 Februari 1960 di Solo. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan penuh penderitaan dan kemiskinan. Rumahnya juga bahkan dibongkar, dia juga harus pindah tanpa uang kompensasi. Jangan khawatir dengan biaya sekolah, biaya hidup saja tidak cukup. Dia tidak terlalu bangga dengan sekolahnya. Rudi hanya mengenyam bangku sekolah hingga tamat SMA. Setelah lulus SMA pada tahun 1979, Rudi harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tidak melanjutkan sekolah, malah mencari pekerjaan untuk makan. Dia memasuki Komite Nasional sebagai PEL. Juga di usia muda, 19 tahun ia menikah dengan Endang Prasetyaningsih dan dikaruniai 4 orang anak bernama Katarina Rini Indriastuti, Andreas Reo Yuliana Fernandes, Cornelius Ferdinand Ridma Hiersa, Matius Rizky Bayu Himawan, serta Florentina Renata Kaisa Aurelia Permatasari. Semangat perjuangan yang ada pada dirinya yang kemudian membawa ia terpilih menjadi ketua RT di tempat tinggalnya. Rasa penderitaan yang dialami memicu Rudi untuk membantu warganya untuk bisa hidup yang lebih baik. 2 periode menjabat ketua RT, dia berhasil menolong warganya, mewujudkan keinginannya memperjuangkan sekelompok masyarakat agar dapat menempati tanah milik negara. Usahanya tidak sia-sia, dia berhasil membantunya. Perjuangan Rudi tak hanya untuk warganya, dia bercita-cita bisa lebih banyak lagi membantu orang, meski tidak memiliki latar belakang dalam dunia politik. Rudi diketahui telah bergabung dengan perusahaan farmasi dan makanan, PT Konimex, sehingga ia sudah cukup memiliki pengalaman dalam berorganisasi walaupun bukan di dunia politik. Untuk itu, melalui pengalaman tersebut, Rudi kemudian bertekad masuk Partai PDI Perjuangan untuk memuluskan cita-cita luhurnya. Dia berharap dengan partai bisa lebih berperan aktif pada pemilu 2004. Ia lalu maju di pemilu dan terpilih sebagai anggota DPRD Solo fraksi PDI Perjuangan. Karirnya di dunia politik semakin kokoh setelah Rudi terpilih menjadi ketua PDI Perjuangan Solo. Setahun kemudian, ia melamar posisi wakil wali kota bersama Joko Widodo. Pasangan ini terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2005 hingga 2010. Musim berikutnya, pasangan ini terpilih kembali untuk musim 2010 hingga 2015. Namun, sebelum menyelesaikan beberapa masa jabatan, Rudi menjadi wali kota pada 2012. Ia menggantikan Joko Widodo yang kemudian menjadi gubernur DKI dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Rudiatmo kemudian maju sebagai wali kota Surakarta kembali pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2015 yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015.
Dalam pilkada kali ini, ia kembali didampingi oleh Ahmad Purnomo sebagai calon wakil wali kota Surakarta. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 17 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta menetapkan pasangan FX Hadi Rudiatmo Ahmad Purnomo sebagai pemenang pilkada setelah sebelumnya menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah Surakarta. Setelah Rudi menjadi wali kota, dia tidak melupakan semangat perjuangannya membela Wong Cilik. Dalam penyelesaian persoalan, Rudi selalu menerapkan 3 prinsip utama, yaitu mendengar, melihat, dan kemudian berbuat. Setiap hari, dia harus tetap menjaga komunikasi dengan warganya. Ia bahkan menerima lebih dari 200 telepon dari masyarakat perharinya. Ada yang mengeluh soal biaya rumah sakit, biaya sekolah, atau hanya sekedar memberi informasi tentang proses pelayanan publik. Rudi pasti memperhatikannya. Dia langsung menjawab atau menghubungi warganya karena dia merasa dibiayai oleh uang rakyat dan untuk dikembalikan ke rakyat. Tapi kabarnya nih, baru-baru ini FX Rudi dapat sanksi dari ketua partai. FX Hadi Rudiatmo kena sanksi PDIP. Kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang juga mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi pasrah dengan penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan terakhir yang dijatuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai itu. Sanksi diberikan menyusul dukungan Rudi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Saat isu Jokowi akan lakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, nama Rudi pun menguat jadi salah satu calon menteri terutama setelah adanya pertemuan antara Rudi dan Jokowi di Istana Negara pada Senin 26 Desember 2022 lalu. Meski begitu, Rudi tetap membantah akan kabar tersebut. Ia mengaku sampai saat ini masih konsisten dengan pekerjaannya pasca selesai menjadi wali kota. Dimintai tanggapan seputar adanya isu itu, Rudi dengan tegas membantahnya. Mantan wali kota Solo itu menyebut kabar tersebut tidak benar, alias hoax. Sebab menurutnya sejauh ini tidak pernah ada pembicaraan tentang itu dari Jokowi. Itulah tadi ulasan mengenai nasib Rudi mantan wali kota Solo yang memilih jadi tukang las. By the way, sosok seperti ini yang dibutuhkan sama bangsa kita nggak sih? Gimana menurut kalian? Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and see you!